Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a al-jihada linusratil haqq wa daf'il udwan wa himayatid da'wah wa ila'i kalimatillah wa rafa'a darajatal mujahidin wa a'la maratibahum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mujahidin wa qaidil mu'minin alladhi jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi alladhina ba'u anfusahum lillah wa bazzalu amwalahum fi sabilillah. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, pagi ini kita akan mencoba merenungkan kembali arti dan makna jihad, yaitu yang bertebaran pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran mengenai jihad. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu di antara kalimat suci Islam yang banyak digunakan oleh Al-Quranul Karim, akan tetapi sering disalah mengertikan oleh umat Islam sendiri, adalah kata-kata jihad. Malah jihad sebagai kata-kata suci telah sempat melahirkan satu kesan yang sebaliknya. Pada kurun kemurnian Islam pada zaman Rasulullah SAW, kalau dinyatakan jihad, maka bergetarlah hati umat Islam, karena kata-kata ini sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang tinggi nilainya. Akan tetapi tidak sedikit pada saat-saat yang lalu atau barangkali sekarang, kalau dinyatakan jihad, timbul kesan justru yang sebaliknya. Oleh karena itu, nampaknya kita perlu merenungkan kembali makna yang sebenarnya daripada jihad. Banyak kata-kata yang sering digunakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita sering salah mengartikannya. Kita sering menyebut kata-kata syukur, yang salah satu inti daripada syukur itu ialah memanfaatkan anugerah nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita sering menggunakan kata-kata syukuran untuk menikmati sesuatu, tetapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Zat yang Maha Pemberi nikmat. Kita sering menggunakan kata-kata sabar, tapi tidak sedikit kita mempunyai pengertian yang salah tentang sabar, seolah-olah sabar itu ada kesan tidak ada usaha. Padahal sabar di dalam Islam juga mengandung arti usaha keras. Atau kita sering juga menggunakan kata-kata takdir, diartikan sebagai bagian daripada putus asa, seolah-olah tidak ada di dalamnya unsur ikhtiar dan usaha. Kalau kita atau sering dikatakan takdir itu, seolah-olah kita tidak ada hak usaha sama sekali. Demikian juga ada kesan-kesan yang jelek dalam hati kita terhadap berbagai macam kata yang lain. Imam sebagai sesuatu yang agung dan mulia kalau kita baca pernyataan-pernyataan imam di dalam ajaran Islam, tapi sering juga melahirkan kesan yang tidak baik. Bai'at itu adalah satu pernyataan suci, kebulatan niat untuk mewujudkan kebenaran, tetapi tidak sedikit di antara kita mempunyai kesan juga yang sebaliknya tentang bai'at. Bahkan kata-kata takwa yang mengandung pengertian yang begitu tinggi, tapi sering-sering diartikan yang tidak sebenarnya. Tetapi dari sekian kata-kata yang disalah mengertikan dalam kehidupan kita sehari-hari, nampaknya kata-kata jihad ini yang paling banyak disalah mengertikan, bukan saja dalam kehidupan dan bahasa sehari-hari, tetapi malah lebih parah lagi, kata-kata jihad banyak disalah mengertikan dalam literatur-literatur yang mestinya tidak perlu terjadi.
Kalau kita membaca buku-buku mutakhir, buku-buku fikih, atau kita membaca sejumlah literatur yang ditulis oleh orang-orang dan penulis barat, kalau di atas itu ada bagian al-jihad, maka penjelasan di bawahnya itu selalu berperang fisik. Boleh kita baca sejumlah buku-buku dengan judul jihad, maka inti pembahasan di bawah itu, di dalam isinya selalu ditekankan adalah masalah perang fisik. Sehingga kesan yang umum jihad adalah perang. Malah sampai dalam beberapa buku literatur barat, bahkan saya baca dalam Encyclopedia of Islam, itu adalah jelas berbicara tentang Islam dan mestinya tidak ada kekeliruan. Malah di sana ditekankan yang jihad adalah memerangi orang kafir supaya mereka masuk Islam. Ini sudah jauh sekali. Malah dalam buku-buku fikih, kalau babul jihad isinya adalah perang. Jadi nampaknya memang kurun-kurun mutakhir dari literatur Islam telah mengartikan jihad dalam pengertian yang sangat sempit, sehingga pantas dan wajarlah kalau sementara kita mengartikan jihad itu dalam pengertian sempit juga. Menurut bahasa, jihad atau jahada, jahdun, juhdun, ini berarti tenaga, kekuatan, dan usaha. Jihad adalah sama dengan mujahadah, artinya berjuang dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, terlalu sempit kalau jihad diartikan sebagai perang. Yang dalam bahasa Inggris, jihad selalu diartikan war, perang. Ini adalah satu pengertian yang salah. Bahkan nampaknya jihad diartikan struggle pun tidak tepat, karena mempunyai arti yang lebih dalam dan lebih suci daripada itu. Oleh karena itu kita mencoba kembali kepada Al-Quranul Karim tentang apa yang dimaksud jihad menurut konsep Al-Quranul Karim. Kita perhatikan, ternyata perintah jihad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kurun Makkah. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Kalau kata-kata jihad ini dan perintah jihad ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, maka jelas harus disimpulkan bahwa jihad dalam turun Makkah bukan dalam arti perang. Sebab selama 12 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah tidak pernah melaksanakan perang. Surat Al-Ankabut umpamanya saja, yaitu surat 29, ini turun menurut asbabun nuzul adalah pada tahun kelima dari Bi'tsah. Jadi lima tahun setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 tahun setelah Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Artinya sekitar 5 tahun atau 6 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ternyata di dalam surat Al-Ankabut surat 29 telah terdapat perintah jihad sejak tahun kelima daripada Bi'tsah. Dalam surat 29 atau Al-Ankabut ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jahada fina fa in wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia berjihad bagi dirinya sendiri. Kemudian dalam ayat 69 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalanku, pasti kami berikan hidayah, petunjuk bagi mereka. Pasti kami tunjukkan mereka kepada jalan kami yang lurus. Jadi sejak tahun kelima. Juga surat An-Nahl, surat 16 yang turun ini menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Artinya pada kurun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak melakukan perang secara fisik. Surat An-Nahl surat 16 ayat 110 juga berbicara tentang jihad. Di sana ada pernyataan
dan berjihadlah menghadapi orang musyrik dan orang munafik. Jahidil kuffar wal munafikin. Berjihadlah kamu menghadapi orang munafik. Dan menurut catatan sejarah, Rasulullah tidak pernah berperang dengan orang munafik. Jadi orang yang sudah mengaku Islam tetapi ternyata dia dalam hatinya tidak Islam, Rasulullah tidak pernah secara langsung bertempur secara fisik dengan orang-orang yang sudah mengaku Islam. Malah sebagian dari orang munafik itu turut bersama Nabi dalam berperang, walaupun perangnya mereka karena mencari pujian dan penghargaan manusia. Surat An-Nahl. Menurut catatan tarikh, periode Makkiyah disebut sebagai periode ad-da'wah wa tarbiyah. Gerakan yang dilakukan, gerakan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah adalah gerakan dakwah dan tarbiyah, dakwah dan pendidikan. Jadi pada kurun Makkah nampaknya pengertian jihad itu diartikan sebagai dakwah dan tarbiyah, pendidikan, pengajaran dan menyampaikan ajaran dan hal-hal yang searti dengan itu pada kurun Makkah. Sehingga mujahid adalah orang yang berdakwah, orang yang mendidik agama, orang yang menyampaikan agama, dan orang yang menegakkan agama. Maka tercakup di dalamnya adalah kata-kata tabligh, menyampaikan ajaran, islah, menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kepada kebaikan, melarang daripada kejahatan. Bahkan juga tercakup di dalamnya adalah khitobah, pidato untuk kepentingan agama, untuk keperluan dan menjelaskan agama. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ngobrol kita dengan teman dan saudara kita, yang dimana di dalamnya ada unsur mengajak dan memberikan dorongan untuk berbuat baik. Ini adalah jihad dalam pengertian kurun Makkah. Kalau kita ambil dari catatan sejarah bahwa kurun Makkah adalah kurun medan dakwah dan medan tarbiyah. Pada kurun Madinah kita temukan puluhan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perintah jihad. Di sini diartikan jihad dalam pengertian banyak sekali. Termasuk di dalamnya adalah apa yang sering disebut sebagai al-ghazwu, al-harbu, dan al-qital, yang kita sebut dengan perang atau bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak banyak menggunakan kata-kata qital di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga kata-kata al-harb dan al-ghazwu, perang secara fisik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak menggunakan kata jihad. Ini adalah mengandung pengertian bahwa perjuangan di dalam ajaran Islam adalah mencakup berbagai macam aspek sikap. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah al-qital, perang yang memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara lain karena kaum muslimin diserang, atau karena kebebasan dakwah terganggu, atau karena faktor-faktor lain yang memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita memperhatikan sejumlah literatur dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya sampai kepada kurun generasi mukharrij, yaitu orang-orang yang menghimpun dan mengeluarkan hadis pada abad ketiga, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Kata-kata jihad ini banyak diartikan dalam pengertian sebagaimana yang diartikan pada kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah dan Madinah. Tetapi pada kurun mutaakhirin, yaitu pada sejumlah kitab-kitab fikih, kalau kita baca pada kurun-kurun terakhir, ada satu kecenderungan kata-kata jihad lebih dipersempit, terbatas kepada kata-kata al-ghazwu, al-harbu, al-qital. Dan inilah yang mempengaruhi fikiran-fikiran dan pendapat dunia barat, sehingga diartikanlah jihad itu adalah al-qital, yaitu perang, sebagaimana dapat kita temukan dalam sejumlah buku-buku. Jadi hadirin sekalian, kita bisa melihat bahwa jihad itu mempunyai pengertian yang luas sekali.
yang kalau kita simpulkan sebagaimana yang pernah disimpulkan oleh para penulis Islam, pertama jihad itu dapat diartikan sebagai mujahadatun nafs, yaitu pertama memerangi hawa nafsu. Nabi pernah menyatakan ibadah haji itu adalah jihad. Ibadah haji itu adalah jihad, yaitu ibadah haji itu adalah forum memerangi hawa nafsu kita. Karena selama ibadah haji, seorang hujjaj, seorang yang melaksanakan ibadah haji diperintahkan untuk melakukan perintah Allah, yaitu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat jahat, jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak terpuji, dan jangan bertengkar. Ini adalah juga jihad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujahadatun nafs. Malah sebagaimana sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa jihadun nafs itu dinilai sebagai jihadul akbar. Memerangi hawa nafsu dianggap sebagai jihad yang terbesar. Oleh karena itu, termasuk jihadun nafs adalah menghilangkan kemalasan yang ada pada diri kita, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidakmengertian, menghilangkan kebakhilan, menghilangkan sikap rakus, menghilangkan sikap mewah-mewah, menghilangkan sikap berlebih-lebihan atau israf, dan menghilangkan sifat-sifat buruk sangka, menghilangkan sifat mudah marah, menghilangkan sifat dendam kesumat, menghilangkan sifat iri, menghilangkan sombong dan takabur, menghilangkan sifat dan jiwa pesimis. Semuanya adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, yaitu yang disebut nafsu ammarah. Sebab kita mengenal juga ada yang disebut nafsu mutmainnah, yang dinilai sebagai nafsu yang baik. Jadi memerangi hawa nafsu yang tidak baik itu, atau nafsu amarah, adalah dinilai sebagai jihad. Yang kedua disebut mujahadatus syaitan, yaitu jihad melawan syaitan. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa syaitan itu adalah aduwi wa aduwukum, itu adalah musuhku dan musuhmu. Dikatakan sebagai musuh permanen setan ini. Oleh karena itu, usaha kita untuk memerangi setan dengan memerangi kemungkinan-kemungkinan kita terlanjur atau terlibat dalam perbuatan dosa. Kita berusaha memaksakan diri untuk berhindar dan menjauhi dosa. Kita berusaha untuk selalu mendoa agar terhindar dari godaan setan. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi min ayyahduruni. Seperti doa itu, ini adalah termasuk mujahadatus syaitan, memerangi setan yang oleh Allah dinyatakan sebagai musuh kita. Dan kemudian yang ketiga ada yang disebut mujahadatul aduwi wa az-zahiri, yaitu memerangi musuh yang memang nampak. Termasuklah di dalamnya yang disebut perang. Al-Quran menyebutkan dan memerintahkan jihad pertama, katanya bil mal, dengan harta kekayaan. Maka jihad dengan harta kekayaan termasuk di dalamnya adalah sedekah, termasuk di dalamnya adalah infak, termasuk di dalamnya adalah zakat, wakaf, dan berbagai macam bentuk-bentuk pemberian yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jihad. Jadi seorang mujahid dalam harta adalah seorang yang dermawan. Seorang mujahid adalah seorang yang memberikan infak, bahkan termasuk yang memberikan nafkah bagi keluarganya, seorang yang menolong fakir miskin, seorang yang merawat anak-anak yatim, dan seorang yang menolong bencana, seorang yang menolong orang-orang yang mendapatkan musibah. Ini adalah mujahid, pejuang, jihad bil mal. Dan yang kedua disebutkan
bi anfusikum, jihad bin nafsi, yaitu dengan diri, termasuk di dalamnya adalah jihad dengan lisan, pendidikan, pengajaran, nasihat, jihad dengan tulisan, dan termasuk juga jihad dalam arti suri tuladan. Sebab ternyata dalam banyak hal berjuang dengan suri tuladan di samping lebih sulit, ternyata juga lebih berhasil. Kita sadar betul bahwa salah satu sebab terhalanginya sinar Islam dan kemajuan Islam itu adalah karena amaliyah umat Islam sendiri. Dalam pernyataan terkenal dari Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu, sinar Islam selalu terhalang oleh sikap dan perilaku umat Islam sendiri. Suri tuladan juga adalah jihad. Dengan demikian semua kita bisa menjadi mujahid, semua kita bisa melaksanakan jihad. Jadi kita bisa melaksanakan jihad dalam kondisi sebagaimana yang terjadi di Afghanistan sekarang. Juga kita bisa melakukan jihad sebagaimana di Saudi sekarang yang sudah 100% Islam. Dan juga kita bisa melakukan jihad sebagaimana di negeri yang kita diami sekarang, Indonesia, sebagaimana yang keadaan sekarang. Bahkan ibu-ibu juga bisa berjihad walaupun tidak punya golok. Kita para pelajar dan pemuda juga bisa berjihad, bahkan yang cacat tubuh pun bisa melakukan jihad. Kesempatan jihad adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap umat Islam, karena jihad tidak terbatas kepada apa yang disebut al-qital atau perang. Dan kita diperintahkan untuk selalu berjihad, berjihad, dan berjihad. Malah Quran menyebutkan jihadlah dengan Quran, katanya bil Quran. Ini jelas sekali. Kalau dikatakan jihad dengan Al-Quran, artinya mempunyai pengertian bahwa kita harus bisa bekerja, berusaha untuk kemajuan Islam dengan Quran. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, Al-Quran banyak sekali mengungkapkan ayat-ayat tentang jihad. Sehingga dari kesimpulan kita tentang bagaimana urgensi dan kepentingan jihad yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, serta kita melihat sejumlah janji-janji Allah yang sangat tinggi, serta ancaman Allah kepada mereka yang tidak berjihad, sampai ada kecenderungan, ada satu pendapat di sementara ulama Islam bahwa sebetulnya jihad adalah rukun Islam yang keenam. Cuma di dalam pertanyaan Rasulullah kepada malaikat Jibril tentang mal Islam, Jibril tidak pernah mengatakan bahwa yang keenam itu adalah jihad. Ulama mengatakan melihat urgensinya jihad ini adalah sejajar dengan rukun Islam yang 5 yang lain, dengan syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Urgensi dan kepentingannya adalah sejajar. Bahkan sanksi-sanksi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap mereka yang tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak ibadah haji padahal mampu, sama dengan sanksi yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak berjihad. Demikian juga janji Allah kepada mereka yang melakukan salat, melakukan zakat, puasa, dan ibadah haji adalah juga sama dengan janji Allah kepada mereka yang melakukan jihad. Urgensinya adalah sejajar dengan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban yang lain, sehingga saya katakan tadi, ada sementara ulama mengatakan sebenarnya jihad itu adalah termasuk rukun Islam yang keenam. Ini barangkali bukan hal yang perlu kita diskusikan, tapi yang jelas urgensinya adalah memang sejajar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jihad itu adalah termasuk bagian daripada ujian keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hidup bagi seorang muslim adalah ujian demi ujian. Kita mengenal ada agama yang mengajarkan bahwa hidup ini adalah berlumuran dosa sebagai akibat dosa warisan. Kita mengenal juga ada satu ajaran dari satu agama yang mengatakan hidup ini adalah samsara, banyak derita. Maka Islam mengatakan hidup ini adalah penuh dengan ujian demi ujian.
Dianugerahi putra adalah ujian hidup, tidak dianugerahi putra juga ujian hidup. Diberi kekayaan adalah ujian hidup, tidak diberi kekayaan juga adalah bagian daripada ujian hidup. Kita sehat adalah ujian hidup, dan kita sakit juga tidak lepas daripada ujian hidup. Semua proses kehidupan yang kita lalui itu adalah bagian daripada ujian keimanan, ujian hidup. Termasuk di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa jihad adalah bagian ujian keimanan. Artinya kualitas keimanan kita dinilai daripada jihad kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 142, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan kami akan menguji kalian. Kemudian Allah di ujung menyatakan, sehingga kami mengetahui mana di antara kamu yang betul-betul berjihad dan sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini lebih tegas lagi. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah belum mengetahui, maksudnya belum dibuktikan olehmu mana di antara kamu yang berjihad. Jadi jihad itu adalah merupakan ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mukmin yang benar, yang disebut al-mu'minuna haqqan, orang mukmin yang betul-betul sungguh-sungguh imannya, antara lain dinyatakan oleh Allah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang-orang yang beriman dan siap berhijrah dan siap jihad di jalan Allah. Kemudian ujungnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu menyatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Satu ciri daripada mu'minuna haqqa, orang mukmin yang sungguh-sungguh itu adalah jahadu, yang berjihad. Surat Al-Anfal ayat 74. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jangan kalian mengira bahwa kalian sudah bebas dari ancaman azab Allah, dari ancaman musibah dan bencana daripada Allah. Padahal Allah belum mengetahui, maksudnya belum dibuktikan oleh manusia mana di antara alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antaramu. Surat At-Taubah ayat 16. Jadi jihad dikatakan sebagai perisai, sebagai penghalang daripada bencana dan azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya umpamanya saja kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagian daripada jihad yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau pada satu masyarakat itu sudah tidak ada lagi semangat amar ma'ruf nahi munkar, kalau di tengah masyarakat itu tidak ada lagi usaha, keinginan dan hasrat untuk mengajak dan memerintahkan akan memerintah akan kebaikan, menyuruh orang akan kebaikan dan melarang dari kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada saatnya Allah akan menurunkan azab ammah, katanya, tanpa pilih bulu, orang-orang yang jahat dan juga orang-orang yang baik di antara mereka. Malah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sudah kami buktikan kepada orang-orang Israel dulu. Karena di masyarakat Israel waktu itu tidak ada lagi semangat amar ma'ruf nahi munkar, semangat usaha untuk mewujudkan ma'ruf dan menghilangkan kemunkaran, maka aku turunkan azab kepada orang-orang Israel tanpa pilih bulu, di antara mereka yang jahat dan juga yang baik mendapatkan bagian azab. Malah ditafsirkan lagi oleh hadis dengan panjang lebar tentang akibat kalau di tengah satu masyarakat tidak ada lagi semangat amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau masyarakat semuanya sudah mentolerir akan sejumlah kejahatan dan dosa, kalau semua kita sudah mengatakan bahwa dosa itu merupakan bagian daripada hidup sehari-hari, kalau semua orang sudah mengatakan bahwa perzinaan dianggap sebagai bagian dari bagian penting
dan persyaratan penting untuk daerah turis. Kalau perjudian sudah dianggap sebagai bisnis masa kini, kalau suap penyuap adalah merupakan budaya bangsa yang dalam rangka memperoleh sesuatu jabatan dan kedudukan, kalau minuman khamar adalah bagian daripada pesta-pesta dan syukuran, kalau menyakiti orang tua adalah merupakan tradisi dan kebiasaan anak-anak kepada orang tua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada saatnya nanti doa orang yang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saatnya nanti akan lahirlah pemimpin-pemimpin jahat yang memimpin orang yang baik, dan lahirlah orang-orang yang banyak berbicara tentang agama. Mereka fatwa tentang agama. Dhallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Islam selalu menekankan kepada setiap muslim bahwa semangat jihad dan amar ma'ruf nahi munkar adalah harus merupakan bagian daripada sikap hidup kita. Harus kita tumbuhkan semangat usaha untuk merubah kemunkaran itu. Jangan sampai kita berkesimpulan lah biar aja jelek juga, bukan kita, asal kita tidak terlibat saja. Malah lebih jahat lagi kalau kita sudah mengatakan sekarang sudah zamannya zaman edan, kalau tidak edan ya nggak keduman. Jadi harus ada semangat ini. Oleh karena itu bagi ibu-ibu mestinya harus syukur dan gembira kalau memang putra ibu, putri ibu sudah berusaha menasehati ibu, walaupun mungkin dengan cara putranya, dengan cara anak. Barangkali saja kalau ibu sedang menggunjing orang lain, begitu lantas anaknya bilang, "Bu, nggak boleh mengumpat." Alhamdulillah anak ini sadar. Jangan lantas dibentak, "Diam loh, kayak kiai aja." Atau barangkali mencari alasan macam-macam ini, atau kita terlanjur berbuat dosa lantas orang lain, maaf saja ini kurang baik ini, kita justru alhamdulillah, astagfirullahaladzim, memang saya terlanjur berbuat dosa. Katanya ciri orang yang baik itu idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, dan ujungnya dalam ayat itu disebutkan walam yusirru ala ma fa'alu. Ciri orang yang baik itu kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, dia segera ingat, zikrillah dan istighfar kepada Allah, dan dia tidak pernah bangga dengan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa di depan umum dan kita tidak malu, memang kualitasnya berat sekali. Artinya memang pribadi kita sudah lebih jelek daripada orang yang melakukan dosa masih malu kepada manusia. Kalau orang tidak puasa masih sembunyi, itu masih lebih baik daripada orang tidak puasa sudah terang-terangan di depan orang yang berpuasa. Atau orang tidak salat itu masih sembunyi-sembunyi, masih pura-pura salat padahal tidak salat, masih lebih baik daripada orang yang sudah terang-terangan dan bangga karena tidak salat. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa jihad termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan perisai untuk menjaga azab dan bencana. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang disebut darajatan, derajat yang tinggi, a'zamu darajatan. Para ulama menyebutkan kalau a'zamu itu ini yang paling begitu, paling besar derajatnya, yaitu antara lain alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dan hijrah serta jihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah. Mereka mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Seorang berkata, wah kalau begitu ini hanya diberi kesempatan kepada mereka yang siap hijrah dan siap perang. Ini adalah bertitik tolak dari salah pengertian tadi, bahwa hijrah selalu diartikan hijrah secara fisik, hijrah badania, dan jihad diartikan sebagai perang. Padahal hijrah itu tidak hanya hijrah fisik, tetapi juga ada hijrah qalbiyah, merombak sikap mental kita, dari sikap mental yang tidak baik menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari tidak disiplin menjadi disiplin. Ini adalah juga hijrah qalbiyah.
menurut bahasa Dr. Shatut, katanya hijrah itu memang ada dua makna, hijrah fisik dan hijrah qalbi, hijrah badaniyah dan hijrah qalbiyah. Jadi kita bisa melakukan hijrah qalbiyah, dan memang kita diperintahkan untuk melakukan hijrah qalbiyah, merombak sikap mental dan kemudian berjihad bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Allah dengan harta dan diri kita. Termasuk kalau seorang mahasiswa bersungguh-sungguh mencari prestasi yang tinggi dalam studi untuk mendapatkan ridho Allah, atau seorang siswa belajar sungguh-sungguh supaya dia menjadi juara, tetapi dengan jadi juara ini maksudnya adalah untuk dakwah. Lihat, kalau seorang pemuda dan pelajar suka ke masjid, prestasi studinya juga adalah baik. Ini adalah a'zamu darajatan indallah. Ada lagi hadirin sekalian satu anugerah yang paling mahal diberikan oleh Allah kepada mereka yang berjihad. Anugerah yang paling mahal yang hanya kepada yang jihad diberikan oleh Allah dengan redaksi seperti ini, yaitu pernyataan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya satu dalam Al-Quran memakai redaksi ini, yaitu orang-orang yang berjihad di jalanku, pasti, nahdiyannahum, betul-betul pasti, nun taukid katanya kata kiai, lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti kami tunjukkan kepadanya jalan Allah, jalanku. Jadi rupanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah diberikan kita jalan. Bagaimana kita memperoleh hidayah Allah? Sediakan waktu untuk selalu berjihad, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran agama Allah. Dalam Al-Quran kita temukan pernyataan dan janji Allah hidayah ini. Umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, yahdi man anab, kepada orang yang selalu kembali kepada Allah. Innallaha yahdi man tabi'a ridwanahu, Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang selalu mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Tetapi untuk orang-orang yang jahadu, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi yang lain, yaitu lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan hidayah, pasti dan pasti kami berikan hidayah kepada mereka, kami tunjukkan jalan Allah. Dan ini yang kita minta sekurang-kurangnya 17 kali sehari, yaitu pada waktu salat, ihdinas siratal mustaqim, Tuhan berilah kami hidayah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan untuk memperoleh hidayah yang pasti adalah jahadu, berjihad. Begitu penting tentang jihad ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kedudukan tinggi kepada mereka yang melakukan jihad. Dengan bahasa Al-Quran yaitu disebutkan fadilah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Allah memberikan anugerah dan fadilah yang besar kepada orang-orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukannya. Atau dalam bahasa lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar, ajran azima. Faddalallahu al-mujahidin alal qa'idina ajran azima. Allah memberikan anugerah yang lebih tinggi kepada orang-orang yang berjihad dengan dibandingkan dengan orang-orang yang qa'idin, yang diam, tidak melakukan jihad baik dengan harta maupun dengan dirinya. Ajran azima, dengan pahala yang sangat besar. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, hendaklah jihad ini adalah termasuk sikap yang harus lebih dicintai oleh kita daripada yang lain. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, andai kata ayahmu,
anakmu, saudaramu, istri atau suamimu, keluargamu, harta yang kau kumpulkan, bisnis yang kau khawatirkan ruginya, tempat tinggal yang kamu cintai, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulullah, dan daripada jihad di jalan Allah. Tunggu saja. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Tunggu saja nanti keputusan Allah. Artinya tunggu saja nanti sesuatu yang dari Allah yang berbahaya bagi dirimu. Hatta ya'tiya amrullahi bi amri. Artinya seorang muslim harus menempatkan jihad ini lebih dicintai daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Al-Qur'anul Karim memberikan satu penghargaan khusus kepada mereka yang meninggal dunia dalam keadaan jihad, yaitu terdapat dua macam yang disebut mati syahid. Pertama, kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia secara ikhlas menegakkan agama, secara ikhlas dia menerima kenyataan dan kepahitan hidup. Disebutkan oleh hadis seorang ibu meninggal dunia pada saat dia melahirkan, dan dia dengan ikhlas menerima kenyataan itu. Dia sakit, kemudian dia meninggal dunia, dia dinilai sebagai syahid. Seorang yang menderita sakit parah, dia sabar menerima kenyataan itu, berusaha maksimal, mendoa dan mendoa, kemudian meninggal dunia, dia syahid. Seorang yang belajar mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, kemudian dalam usaha mencari ilmu itu, kemudian dia meninggal dunia, dia syahid. Ini adalah syahid, meninggal dunia dalam keadaan baik. Tetapi ada yang disebut syahid khusus, yaitu bagi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan berperang secara fisik. Khususnya ini ialah bahwa mereka yang meninggal dunia dalam keadaan berperang dinilai sebagai mati syahid, yaitu mereka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan, langsung saja dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai pada waktu berperang membela agama Allah. Tetapi bagi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan selain berperang, walaupun dinilai syahid, akan tetapi ini masih tetap diatur sebagaimana peraturan dalam mengurus jenazah, yaitu tetap harus dimandikan, tetap harus dikafan, tetap harus disalatkan, tetapi mereka mendapatkan nilai syahid. Bagaimana perhitungan tentang dosa dan lain-lainnya? Ini adalah sepenuhnya merupakan hak Allah. Tetapi memang ada janji-janji khusus dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau seseorang sedang dalam keadaan jihad dalam pengertian lengkap tadi, dia dinilai sebagai meninggal dunia dalam keadaan baik. Syahid dalam pengertian, bukan syahid dalam pengertian sebagaimana dalam berperang. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, melihat urgensi dan kepentingan jihad fi sabilillah, maka sebenarnya hidup kita adalah jihad. Selama hidup kita ini adalah harus bagian daripada jihad kita di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Dari mulai berumah tangga kita, mencari nafkah kita, belajar kita, melangkahkan kaki kita ke tempat pekerjaan, usaha kita untuk mempelajari agama, usaha kita untuk mempelajari ilmu, sampai kepada seluruh tata sikap kita, berpakaian kita, malah senyum kita, marah kita, ketawa kita dan menangis kita, harus bagian daripada jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Semoga uraian singkat ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan kepada kita untuk selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.